semua. Nah, senang kembali berjumpa dengan kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita telah melaksanakan ujian formatif 1 mengenai teks ulasan, dan pertemuan hari ini kita memasuki bab baru, yaitu teks persuasif. Fokus pembahasan kita hari ini adalah mengidentifikasi jenis dan menyimpulkan isi teks persuasif. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan kamu dapatkan adalah kamu mampu menelaah jenis teks persuasif, yaitu saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas peristiwa aktual di dalam teks persuasif yang kamu baca dan kamu dengar. Untuk lebih memperkuat pemahaman kamu terkait materi hari ini, silakan kamu buka buku paket kamu halaman 176 sampai 184 dan buku mandiri kamu halaman 127 bab 13. Ingat, siapkan buku pembelajaran kita hari ini dan catat materi pembelajarannya. Nah, teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, syarat yang harus kamu lakukan dalam membuat teks persuasif agar orang lain mau mengikuti apa yang kamu ajak adalah: yang pertama, ada fakta. Kedua, ada data. Dan yang ketiga, ada contoh-contoh untuk memperkuat argumen atau pendapat atau alasan kamu. Dan ketiga syarat ini juga akan mendukung ajakan kamu. Nah, ada ciri teks persuasif. Ciri teks persuasif ini ada yang tersurat atau langsung dikatakan di dalam teks, ada yang tersirat tidak langsung dikatakan di dalam teks. Ciri-cirinya untuk teks persuasif yang tersurat atau langsung itu biasanya terdapat kata ayo, mari. Nah, sedangkan ciri teks persuasif yang terdapat kata ajakan secara tersirat atau tidak langsung, biasanya terdapat kata imbauan, seharusnya, jangan, sebaiknya, coba, harus, dan partikelah. Marilah, bantulah, dan seterusnya. Untuk lebih memudahkan kamu dalam memahami pembelajaran kita hari ini, silakan kamu baca contoh-contoh teks persuasif beserta analisisnya yang ada di buku paket dan buku mandiri kamu. Nah, materi selanjutnya adalah menyimpulkan isi teks persuasif. Jika kita berbicara menyimpulkan, berarti dalam hal ini kita membuat rumusan akhir dari sebuah teks. Sehingga ada kata kunci untuk mempermudah kamu dalam menyimpulkan teks persuasif. Kalian bisa membuat dalam bentuk pertanyaan. Mengajak apa teks persuasif tersebut? Pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, sekarang silakan kamu pahami langkah-langkah penyimpulan teks persuasif berikut ini. Langkah-langkah merumuskan simpulan teks persuasif. Yang pertama,
Membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting. Dalam hal ini adalah gagasan utama yang letaknya di awal atau di akhir paragraf. Kemudian, langkah ketiga yang harus kamu lakukan memahami hubungan logis antar bagian teks. Nah, yang terakhir, kamu rumuskan kesimpulan akhir dengan ringkas dan jelas. Silakan perhatikan contoh berikut. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Jika kita analisis contoh teks persuasif tersebut berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Nah, karena kita sudah mendapatkan persuasifnya atau bujukannya, kita dapat mengambil simpulannya. Simpulannya, teks tersebut tentang cuplikan teks, yaitu agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Di dalam kutipan teks persuasif ini juga jelas bahwa ciri teks ajakan atau ciri teks persuasifnya itu adalah tersirat atau tidak langsung dengan menggunakan partikel lah, yaitu makanlah. Nah, jelas ini adalah teks persuasif. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan dan selamat pagi.